wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Balkis Ayu Kusumaningrum dari kelas 11 IPS 2, absen 6. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi, pertumbuhan, dan pembangunan menurut Abu Yusuf. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita perlu tahu siapa sih Abu Yusuf itu. Abu Yusuf memiliki nama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansori. Beliau lahir di Kufah, sebuah kota di Irak, pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, dan Malik bin Anas. Nisbah al-Ansari yang beliau miliki diperoleh karena ibunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kaum Ansar Madinah. Dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf memfokuskan pada masalah kesejahteraan masyarakat, perpajakan, dan mekanisme harga. Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara mendapatkan sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan jembatan dan bendungan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Nah, menurut pemikiran Abu Yusuf, tugas penguasa yaitu mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan selalu mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi agar dapat meningkatkan produktivitas tanah dan kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik seperti pembangunan tembok dan bendungan harus ditanggung oleh negara. Namun, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada pemiliknya sepenuhnya. Lanjut yang kedua, yaitu perpajakan. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Untuk mengantisipasi hasil pertanian yang sedikit dan berdampak pada negara, maka negara harus memberi dan meningkatkan fasilitas pertanian seperti pembangunan irigasi dan perawatannya. Abu Yusuf berpendapat jika fasilitas infrastruktur ditingkatkan, maka akan mempengaruhi produktivitas petani, sehingga petani dapat membayar pajak tepat waktu dan menguntungkan negara. Dengan sistem mukasumah, para petani dan pemerintah sama-sama merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mekanisme harga. Abu Yusuf mengemukakan bahwa hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya permintaan. Hubungan harga dan permintaan berbalik, di mana barang sedikit, maka harga naik, dan ketika barang banyak, harga menurun. Untuk mekanisme harga, Abu Yusuf membantah teori demand. Beliau mengatakan tidak selamanya harga berbalik terhadap jumlah permintaan. Dengan menggunakan teori penawaran, maka harga dan jumlah barang mempunyai kemiringan yang positif. Pada periode Abu Yusuf, para penguasa memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Adapun sebuah kitab, yaitu Kitab Al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kitab ini ditulis agar menjadi acuan dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, dan jizyah. Nah, pasti penasaran kan di dalam kitab Al-Kharaj itu menjelaskan tentang apa saja? Berikut pembahasannya. Nah, di dalam kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf menjelaskan bahwa sumber perekonomian negara juga bisa diperoleh melalui yang pertama,
pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air. Dan yang kedua, peningkatan efektivitas lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Lalu gimana sih cara pengelolaan sumber daya alam supaya maksimal? 2 hours later. Nah, jadi begini, pengelolaan sumber daya alam dimaksimalkan melalui pembukaan lahan pertanian dan pemanfaatan tanah. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu diupayakan pembangunan sistem irigasi pertanian. Demikian penjelasan saya tentang teori ekonomi pertumbuhan dan pembangunan menurut Abu Yusuf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.